Bab 247, Molon Pemberani 7. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Eugene, yang berangkat ke Lehainjar untuk mengikuti tes, kembali setelah seharian penuh dalam keadaan di mana dia bahkan tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Luka-lukanya telah dirawat sepenuhnya. Hanya recoil dari ignition yang tersisa. Tetapi tidak peduli apa, itu hanya fakta bahwa Eugene tidak punya pilihan selain menerima dukungan Molon dan Anise untuk berjalan karena dia tidak dapat menjaga dirinya tetap stabil, dan melihat Eugene terlihat seperti ini menyebabkan banyak penghuni benteng menganggukkan kepala. Eugene Leonhard telah diakui sebagai salah satu pahlawan zaman sekarang. Semua pejuang terkenal yang bertemu dengannya mengakui potensi jenius Eugene. Dia baru berusia 21 tahun, tetapi kekuatan yang berhasil dia capai pada usia yang begitu muda tidak kalah dibandingkan dengan para pejuang terkenal yang berdiri di garis depan saat itu. Namun, dia masih belum bisa menandingi pahlawan hebat dari 300 tahun yang lalu. Ini wajar saja, meskipun dia telah mengasingkan diri selama lebih dari 100 tahun, Molon Ruher tetaplah Molon pemberani. Beberapa orang datang mencari Eugene saat dia dikurung di tempat tidurnya. Bahkan jika itu kamu, sepertinya kamu hanya bisa diperlakukan sebagai anak oleh Tuan Molon, iya. Sudut mulut Qian tertarik ke atas secara halus, tidak, terang-terangan, saat dia meletakkan obat di meja samping tempat tidur. Yah, mau bagaimana lagi, kan? Qian melanjutkan, Sir Molon adalah pahlawan hebat yang bertarung bersama leluhur kita, dan kamu, ya. Meskipun mungkin benar bahwa kamu adalah seorang jenius yang luar biasa, tidak seperti kamu bisa bertarung selama era itu, kan? Aku memang melawan saat itu, dasar bajingan. Eugene nyaris tidak berhasil menelan jawaban yang naik ke tenggorokannya. Sir Molon telah memperoleh kemenangan setelah berdiri di medan perang yang tak terhitung jumlahnya, jadi jangan biarkan itu membuatmu terlalu kecewa, Qian menyemangati Eugene. Tidak peduli seberapa berbakatnya kamu, di mata Sir Molon, kamu hanyalah keturunan jauh dari temannya, jadi wajar baginya untuk memperlakukanmu seperti dia masih kecil. Apakah kamu benar-benar akan terus menyalak? Geram Eugene. Qian bertindak tidak bersalah saat dia berkata, tidak bisakah kamu memahami perasaanku yang mengkhawatirkanmu sebagai saudaraku? Tapi Anda benar-benar cukup mengesankan. Ada apa lagi? Pengapian. Apakah itu yang Anda sebut? Tubuh Anda sangat kesakitan karena Anda menggunakan teknik itu lagi. Bahkan tanpa melihatnya, sudah jelas apa yang terjadi. Apakah Anda dengan keras kepala bersikeras untuk mencoba mengalahkan Sir Molon? Karena harga dirimu yang terluka, bukan? Bentak Eugene, diam. Tidak, aku benar-benar mengkhawatirkanmu, desak Qian. Jangan biarkan itu mempengaruhimu. Berbaring saja dan istirahatlah dengan baik. Tidak mau mendengarkannya lebih jauh, Eugene mengambil sebuah apel dari keranjang buah di samping tempat tidurnya. Dia bermaksud untuk melemparkannya ke arah Qian, tetapi pada saat itu, dia mengerahkan terlalu banyak kekuatan pada kekuatan cengkeramannya, menghancurkan apel dan mengubahnya menjadi jus. Menurutku cukup keren kalau kamu menolak mengakui kekalahan dan memamerkan semua yang kamu miliki. Qian segera membalikkan pendapatnya dan bangkit dari tempat duduknya. Ciel adalah orang yang datang mencarinya selanjutnya. Baru saja selesai mandi, dengan penampilan yang baru kering, dia duduk di dekat Eugene. Apakah kamu tahu? Tanya Ciel. Pemandian air panas di sini konon bisa menghilangkan rasa lelah dan membantu pemulihan otot. Jika serangan balik dari teknik biadab Anda mendekati nyeri otot yang parah, bukankah pemulihan Anda akan lebih cepat jika Anda berendam di sumber air panas? Bahkan sulit bagiku untuk mengendalikan tubuhku, jadi bagaimana kamu mengharapkan aku masuk ke pemandian air panas? Eugene mengeluh. Haruskah aku membantumu dengan itu? Ciel menawarkan. Eugene mengejek, apakah kamu gila? Mustahil. Mungkinkah Anda memiliki pemikiran yang aneh? Ciel menyeringai. Ada juga yang namanya pemandian keluarga. Ini tidak seperti Anda harus masuk ke sana telanjang, dan itu demi perawatan dan pemulihan. Itu tidak terlalu penting bagi saya, tetapi jika Anda mengatakan tolong, saya mungkin mempertimbangkan untuk membantu Anda. Meskipun Ciel memberikan proposal ini sambil menyeringai, dia yakin Eugene tidak akan benar-benar menerima tawarannya. Tapi apa yang akan dia lakukan jika dia menerimanya? Dia akan membutuhkan banyak waktu untuk mempersiapkan diri secara mental, tapi... Ciel tiba-tiba menelan ludah dan melirik ke arah Eugene. Tentu saja, aku hanya bercanda, Ciel dengan gugup mengoreksi dirinya sendiri. Kamu tahu itu kan? Apakah menurutmu aku cukup gila untuk menanggapi kata-kata itu dengan serius? Eugene bertanya dengan nada tersinggung. Saya tidak memiliki file.net selalu di sini untuk Anda membawa cerita yang bagus. Meskipun dia hanya mengajukan pertanyaan itu untuk mengintip pendapat Eugene, Ciel sedikit kecewa dengan tanggapan langsungnya. Dia mengubah topik pembicaraan, sepertinya kamu tidak memiliki luka, jadi aku tidak bisa mendapatkan gambaran yang jelas. Berapa kali kamu dipukuli oleh Molon? Aku tidak terlalu terpukul, bantah Eugene padanya. Benar-benar, Ciel bertanya dengan tidak percaya. Eugene mengingatkannya, kamu sudah tahu faktanya. Saya tidak berbaring di sini karena saya dipukuli oleh Sir Molon tetapi karena mundur dari teknik saya. 1 tahun yang lalu, ketika Eward menjadi liar di Kastil Singa Hitam, Eugene menggunakan pengapian saat melawan sisa-sisa Raja Iblis, yang telah menggunakan tubuh Eward sebagai inang mereka. Saat itu,
Eugene juga harus tinggal di tempat tidur selama beberapa hari, seperti yang dia lakukan sekarang, jadi Ciel sangat menyadari alasan pemulihan Eugene. Jika kamu menggunakan skill itu berarti kamu terpojok sejauh ini sehingga kamu tidak punya pilihan selain menggunakannya, duga Ciel. Eugene berusaha menyangkalnya. Tidak juga. Mengapa saya akan terpojok? Saya hanya menggunakannya karena saya ingin menggunakannya, lalu kenapa? Ciel diam-diam menyipitkan matanya dan menatap Eugene. Eugene tidak tahan untuk menatap matanya, jadi dia dengan canggung melihat ke tempat lain. Yah, meski begitu, bukan hanya kamu yang mengalami ini, Ciel mengakui dengan murah hati. Bagaimana apanya? Tanya Eugene. Ciel memberitahunya, Sir Molon mengatakan bahwa jika ada yang ingin menantangnya atau terlibat dalam pertarungan, mereka dapat dengan bebas menemukannya kapan saja. Baru hari ini, ayahku, Lady Charmaine, dan kapten lain dari Kastil Singa Hitam mengatakan bahwa mereka akan menantang Sir Molon. Sejujurnya, Eugene tidak perlu malu. Untuk saat ini, setidaknya, dia berpikir bahwa wajar jika dia kalah dari Molon. Namun, bagaimanapun, bukankah itu masalah yang jauh berbeda ketika Eugene menerimanya sendiri dibandingkan dengan orang lain yang mengangkatnya di depannya. Jadi Anda kalah dari Sir Molon. Bagi Eugene, yang merupakan Eugene dan, pada saat yang sama, Hamel, setelah mendengar kata-kata ini dari orang lain, dia pasti akan marah. Jika aku tahu akan seperti ini, aku hanya akan kembali setelah mundurnya selesai, pikir Eugene dengan menyesal. Tapi sudah terlambat untuk penyesalan seperti itu. Mudah-mudahan, Molon tidak akan menahan diri hanya karena mereka adalah juniornya dan malah menghajar mereka dengan sekuat tenaga. Sehingga mereka tahu bahwa mereka sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang. Eugene berharap Molon menunjukkan bahwa ada cukup banyak perbedaan antara dia dan mereka sehingga mereka mau tidak mau merasa seperti itu. Seperti yang diharapkan, Sir Molon benar-benar Sir Molon. Apakah begitu? Eugene menanggapi. Ya, saya memberikan segalanya saat melawannya, tetapi saya bahkan tidak bisa meninggalkan satu luka pun pada Sir Molon. Bagaimana dengan yang lain? Tanya Eugene. Bahkan Sir Molon mengungkapkan kekaguman atas keterampilan Lord Charmaine. Namun, kombinasi paling mematikan Lord Charmaine hanya mampu membuat Sir Molon mundur beberapa langkah. Sir Molon tidak terluka sedikit pun. Hal yang sama berlaku untuk pedang Patriark. Eugene memegang erat sudut bibirnya yang akan mulai berkedut sendiri. Genos Lionheart, Kapten Divisi Pertama Ksatria Singa Hitam dan penerus gaya Hamel yang diturunkan oleh Vermont, adalah seseorang yang mengetahui kebenaran bahwa Eugene adalah reinkarnasi Hamel. Dia saat ini duduk di depan Eugene dengan perban melilit keempat anggota tubuhnya. Fakta bahwa dia hanya membutuhkan perban adalah semua berkat diperlakukan dengan sihir ilahi, seperti aslinya, semua anggota tubuhnya telah patah. Namun, Molon lebih lemah dariku, kata Eugene dengan bangga. Seperti yang diharapkan dari Sir Hamel, Genos memuji. Sekarang aku baru saja mencapai puncak kehidupanku saat ini, wajar jika aku kalah. Eugene terdiam, hanya untuk segera membuat alasannya, jangan salah paham. 300 tahun yang lalu, ketika kami berdua berada di puncak, saya lebih kuat dari Molon, tetapi tidak seperti saya, Molon tidak mati dan terus berlatih. Jadi wajar jika Molon lebih kuat dari diriku yang sekarang. Saya merasakan kekuatan transenden Sir Molon dengan tubuh saya sendiri, kata Genos setuju, rasa hormatnya yang tulus kepada Hamel bersinar. Sir Molon layak menjadi pahlawan yang hebat bukan hanya karena kekuatannya tapi juga karena karakternya. Setelah semua anggota tubuhku patah, dia secara pribadi menggendongku. Apakah kamu mengatakan bahwa kekuatan dan karakterku tidak layak menjadi pahlawan yang hebat? Tuduh Eugene membela diri. Genos terkejut, Jika Molon benar-benar memiliki karakter yang layak menjadi pahlawan hebat, dia tidak akan mematahkan anggota tubuhmu sejak awal, bukan? Eugene menunjukkan dengan penuh kemenangan. Genos ragu-ragu, ya, sekarang setelah kamu mengatakan itu, sepertinya memang begitu. Sebaliknya, saya mengenali Anda sebagai penerus saya dan melengkapi pemahaman Anda tentang gaya Hamel, meskipun saya tidak terlalu ingin mengingatnya. Saya juga meningkatkan formula api merah Anda agar sesuai dengan gaya Hamel. Saya pasti memiliki karakter yang layak menjadi pahlawan hebat, bukan begitu? Memang, Sir Hamel benar-benar pahlawan yang hebat. Karena rasa hormatnya pada Hamel, Genos tidak membantah perkataan Eugene. Juga, memang benar dia telah menerima banyak bantuan dari Eugene. Setelah kematian kepala dewan sebelumnya, Doines, Lionhearts mengalami banyak perubahan. Namun, formula api putih masih menjadi satu-satunya milik keluarga utama, sedangkan garis agunan hanya bisa mempelajari formula api merah. Ini adalah dasar untuk menjaga keseimbangan klan Lionheart yang besar, jadi itu bukanlah sesuatu yang bisa diubah dengan tergesa-gesa. Tidak peduli seberapa impulsifnya Eugene, dia tidak bisa begitu saja mengajari Genos, yang berasal dari garis tambahan, formula api putih. Dengan demikian, selain rumus api putih, Eugene telah mengajari Genos berbagai hal lainnya. Gaya Hamel dan versi formula api merah yang telah diwariskan melalui keluarga Genos telah diselaraskan, dan aspek formula api merah yang tidak mencukupi telah dilengkapi oleh Eugene. Jadi setelah menerima bantuan seperti itu, wajar saja jika Genos lebih menghormati Hamel daripada yang sudah dia lakukan. Kembali ke intinya, Eugene bertanya, jadi, setelah mematahkan anggota tubuhmu, apa yang Molon katakan padamu?
Dia berkata bahwa dia bisa merasakan Sir Hamel dari semangat juang dan ilmu pedang yang tergabung dalam gaya bertarungku, kata Genos dengan ekspresi bangga. Bagi orang seperti dia, yang sangat menghormati Hamel, Molon mengatakan kata-kata seperti itu kepadanya adalah pujian dan penilaian tertinggi. Namun, Eugene mau tidak mau merasakan ketidaksesuaian yang halus. Meskipun Eugene sendiri mengakui bahwa keterampilan Genos cukup bagus, tidak peduli seberapa banyak dia menggulirkan ide itu di kepalanya, dia tidak merasa Genos benar-benar mirip dengan Hamel. Menjadi cukup bijaksana untuk memperhatikan bahwa dia tidak boleh membiarkan pikiran seperti itu keluar dari mulutnya, Eugene tidak mengungkapkan pendapatnya dan hanya tutup mulut. Hanya setelah 5 hari berlalu, tubuh Eugene terasa lebih baik. Untuk berjaga-jaga, dia khawatir orang-orang seperti Amelia Merwin atau Hemoria akan memanfaatkan celah yang ditinggalkan oleh melemahnya tubuhnya untuk menyerangnya. Meskipun itu adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan jika Anda memikirkannya secara rasional, di antara semua orang idiot yang pernah ditemui Eugene sepanjang hidupnya, keduanya berperingkat cukup tinggi dalam daftar yang paling bodoh. Untungnya, hal seperti itu tidak terjadi. Keturunan Vermont kuat, di atas menara benteng, Molon angkat bicara saat angin bertiup kencang. Tapi sebagai keturunan Vermont, mereka masih terlalu lemah, jawab Eugene, yang terbungkus jubah di samping Molon, sambil mendengus. Bukan karena Lionheart sangat lemah. Sebaliknya, mereka cukup kuat sehingga mereka dapat dengan mudah mengklaim sebagai klan bela diri terbaik di benua itu. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Menurut pendapat Eugene, Charmaine, yang mewakili tingkat tetua tertinggi, bahkan bisa membual tentang menjadi yang terbaik di benua itu. Dengan keahliannya, kecuali untuk 3 adipati, dia akan mampu bertarung seorang diri melawan salah satu Demon Fog peringkat tertinggi di Helmut. Itu saja sudah cukup mengesankan. Biasanya, orang-orang iblis berpangkat tinggi bukanlah lawan yang bisa dihadapi manusia sendirian. Saya tidak memiliki Vel.net selalu di sini untuk Anda membawa cerita yang bagus. Lalu ada Patriark, Gillette, dan adik bungsunya, Gion. Karena saudara kedua, Guilford, telah meletakkan pedang, mengikuti Charmaine, master terkuat berikutnya dari bagian keluarga utama klan Lionheart harus diambil dari keduanya. Terus terang, kedua keterampilan mereka beberapa langkah di belakang Charmaine. Namun, seperti Charmaine, ada banyak ruang untuk berkembang. Eugene membenarkan posisinya, seingat saya, Vermont jauh lebih muda dari ketiganya ketika dia mencapai puncaknya. Meski begitu, dia jauh lebih kuat dari mereka sekarang. Petik 2. Ratu Iblis Malam, Noir Giabella, dan Bilah Penahanan, Gavit Linman, bahkan kembali 300 tahun yang lalu, mereka berdua dianggap yang terkuat di antara para iblis, selain Raja Iblis. Di era itu, Vermont adalah satu-satunya yang bisa melawan kedua orang iblis itu sendirian. Molon membela mereka, hanya karena mereka keturunan Vermont, bukan berarti mereka harus sekuat Vermont, Hamel. Lagi pula, hal yang sama juga berlaku untuk keturunanku. Mereka mirip denganmu dalam hal seberapa besar mereka, kata Eugene. Namun, ada perbedaan besar dalam kekuatan mereka. Saya menganggap aman sebagai keturunan yang paling kuat mewarisi darah saya, tetapi bahkan kekuatannya jauh lebih lemah daripada saya ketika Anda pertama kali bertemu dengan saya, kata Molon sambil membusungkan dadanya dengan bangga. Namun, aman memang memiliki potensi untuk tumbuh lebih kuat. Saya pikir itu berlaku untuk semua yang mewarisi darah saya, tidak, untuk semua orang yang hidup di era ini. Dan semua klan Lionheart Vermont memiliki rambut abu-abu dan mata emas yang sama dengan yang dimiliki Vermont. Itu adalah satu-satunya sifat genetik yang tidak menipis seiring waktu. Bahkan setelah diturunkan dari puluhan generasi dan bercampur dengan garis keturunan lain, semua Lionhearts masih mewarisi rambut abu-abu dan mata emas yang sama. Bahkan garis kolateral terjauh lahir dengan mata emas dan rambut abu-abu yang berfungsi sebagai simbol Vermont. Seolah-olah kemauan yang kuat telah larut ke dalam darah. Tidak peduli seberapa banyak dicampur dan diencerkan, rasanya seperti darah ini bersikeras mempertahankan identitasnya sebagai darah Lionheart, bukan sebagai darah Vermont. Apakah karena darah Vermont spesial? Atau mungkin, Vermont telah membuat garis keturunannya istimewa? Tapi untuk tujuan apa? Eugene diam-diam merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini. Dia merasa ini ada hubungannya dengan reinkarnasi Hamel. Tentu saja, itu hanya firasat, tetapi Eugene menggelengkan kepalanya saat merasakan sensasi yang sedikit menyeramkan mengalir di punggungnya. Kamu juga ada, kan, Hamel? Molon angkat bicara, tinjunya yang besar mendekati Eugene. Molon tampaknya telah mengembangkan keinginan untuk menyapa orang dengan kepalan tangan. Terakhir kali, Eugene didukung oleh Anise, tapi kali ini Eugene yang sehat berdiri dengan kedua kakinya sendiri. Jadi dia dengan bangga merentangkan bahunya lebar-lebar dan mengangkat tinjunya ke Molon. Molon melanjutkan, kamu lahir sebagai keturunan Vermont dan telah menjadi anggota Lionhearts. Jika memang begitu, bukankah itu menjamin salah satu keturunan Vermont akan sekuat Vermont? Mendengar kata-kata ini, Eugene tidak bisa menahan perasaan gembira yang halus. Sejujurnya, dia malu dilahirkan sebagai keturunan Vermont sebagai bagian dari rencana bajingan itu. Namun, ketika Molon berkata, akan sekuat Vermont, pipi Eugene tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum. Pada akhirnya, bukankah kata-kata itu berarti, menurut Molon, Hamel sama kuatnya dengan Vermont? Kurasa maksudnya, mungkin sekuat Vermont, kata Anise,
yang duduk di pagar balkon sambil meneguk bir. Meskipun ekspresinya tidak terlihat saat kepalanya dipalingkan, Eugene dapat dengan mudah membayangkan ekspresi Anise. Dia pasti akan terlihat cemberut dengan bibir cemberut. Mau bagaimana lagi? Dia telah diakui sebagai orang suci setelah mengepakkan sayapnya dan berteriak bahwa dia telah menerima wahyu ilahi. Karena itu, Anise terus mendapat pandangan iri dari para pendeta Yuras, dan hari-hari sibuknya dihabiskan untuk memberikan petunjuk tentang mukjizat dan melakukan kebaktian. Tentu saja, semua itu dilakukan oleh Christina, bukan Anise. Anise hanya akan memberikan beberapa kata nasihat dari sudut kesadaran bersama mereka sambil menggerutu tentang kapan semua ini akan berakhir. Meski begitu, memang benar dia tidak bisa bergaul dengan Eugene atau Molon karena dia sangat sibuk di siang hari, sehingga wajar jika Anise kesal. Molon juga sama sibuknya. Dalam beberapa hari terakhir ini, dia telah menyelesaikan perdebatan dengan sebagian besar ksatria di benteng dan bahkan mengambil peran sebagai mitra pelatihan para ksatria. Ketika Nur sesekali muncul, Molon akan segera kembali ke Lehainjar. Dalam 2 hari, Night March akan segera berakhir. Tidak masalah bagiku, kata Anise dengan suara cemberut. Tapi aku sedikit khawatir tentang Molon. Saat ini, kita semua bisa bersatu kembali seperti ini, dan kau, Molon, juga telah berkenalan dengan keturunanmu dan para ksatria lain di sini, tapi pada akhirnya, kau hanya akan kembali ke Lehainjar, bukan? Anda. Itu benar, Molon menegaskan. Pergi ke sana dan kembali sambil tinggal di sini hanya merepotkan, dan itu hanya akan terasa membosankan bagiku dalam jangka panjang. Aku tidak khawatir kamu menjadi gila lagi, tapi, Anise terdiam. Apakah Molon benar-benar baik-baik saja? Saat pikiran ini muncul di benaknya, Anise berhenti berbicara untuk beberapa saat. Dia tidak benar-benar ingin mengungkapkan kekhawatirannya. Hanya saja perasaan yang terkubur jauh di dalam hatinya menarik perhatiannya dengan sendirinya. Anise terlalu akrab dengan perasaan kehilangan. Mungkin memang begitu, tapi Molon tahu kerugian lebih baik daripada Anise. Lagi pula, satu-satunya yang bertahan hingga hari ini adalah Molon. Apakah kamu khawatir kita tidak akan bisa bertemu satu sama lain sekali lagi? Molon bertanya sambil tertawa. Anise tidak tahan dengan mudah mengakui kata-kata itu. Dia hanya tidak mau. Meskipun dia telah mencoba memutarbalikkan kata-katanya dengan cara ini dan itu, perasaan Anise yang sebenarnya sama seperti yang dijelaskan Molon. Dia takut pertemuan ini mungkin saja menjadi yang terakhir. Dia takut lain kali, mereka tidak akan bisa bertemu seperti ini. Alasan mengapa dia sangat kesal sejak tadi, dan mengapa dia tidak dapat menikmati alkohol yang dia minum, semua karena ketidakmampuannya untuk menerima bahwa dia kesal dan takut akan perpisahan mereka yang akan datang. Saat dia menerima perasaannya yang sebenarnya, dia takut dan khawatir bahwa dia tidak akan bisa mengabaikan perasaan ini sejak saat itu. Bukankah kita sudah membuat janji tentang itu? Molon mengingatkannya. Sebuah janji, Anis mengulangi. Molon menjawab, jika saya menjadi aneh, Hamel berkata dia akan kembali untuk memukul saya. Anise tersentak saat menyadari, Hamel, Anise, kalian berdua telah meminta sesuatu dariku, bahwa aku harus menjaga tempat ini sedikit lebih lama. Saya tidak akan pernah melupakan permintaan Anda selama sisa hidup saya. Sampai kalian berdua kembali dengan Vermont dan Sienna, aku tidak akan berubah, dan aku akan tetap menjaga tempat ini, janji Molon. Orang bodoh ini, kapan saya pernah membuat permintaan seperti itu? Saya hanya dengan santai setuju dengan Hamel ketika dia mulai membujuk Anda semua sendirian, kata Anise sambil meletakkan minumannya dan memalingkan muka dari mereka. Dia selalu kuat. Dia berusaha untuk tidak pernah menunjukkan penampilan yang lemah. Ini karena Anise Sliwood adalah orang suci. Karena dia ada untuk melindungi dan menyembuhkan semua orang yang lemah, dia tidak mampu mengungkapkan kelemahannya sendiri kepada orang lain. Seperti itulah dia pada awalnya. Namun setelah menjadi rekan Vermont dan bertemu dengan Molon, Sienna, dan Hamel, orang suci tersebut telah menjadi seorang manusia bernama Anise. Dia mendapatkan rekan-rekan yang dia tidak takut untuk menunjukkan kelemahannya. Meski begitu, Anise tidak selalu mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Dia menyembunyikannya di balik ekspresi tersenyum, dengan sarkasme dan ejekan. Hanya pada beberapa kesempatan, ketika dia merasa harus menangis sedikit, Anise akan dengan jujur membiarkan air matanya jatuh. Karena dia tahu itu akan baik-baik saja jika dia melakukannya. Ini akan berakhir lebih cepat dari 100 tahun yang telah kamu tunggu-tunggu, Anise berjanji sebagai balasannya. Anise tidak terlalu banyak meneteskan air mata. Hanya setetes air mata yang mengalir di pipinya. Namun, air mata itu cukup membuat Eugene dan Molon bingung. Apa yang dikatakan Anise kepadanya tentang kematiannya sendiri beberapa hari yang lalu masih jelas berada di garis depan ingatan Eugene. Kamu pasti juga akan bersama kami saat itu, Anise, kata Eugene sambil melompat dari kursinya untuk berdiri di samping Anise. Anise, jika kamu tidak ada di sana, aku tidak akan meninggalkan Great Hammer Canyon, kata Molon, merentangkan tangannya yang kekar. Niatnya adalah untuk memeluknya dan membiarkan Anise menangis sepuasnya, tetapi Anise tidak memiliki keinginan untuk melakukannya. Dia tidak mengerti mengapa Eugene dan Molon tiba-tiba membuat keributan. Anise meminta bantuan Christina, kenapa kedua idiot ini tiba-tiba bertingkah? Karena sebesar itulah mereka mencintaimu, Kak, jawab Christina dengan nada gembira.